Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah keuangan seputar aplikasi pinjaman online. Langsung saja tanpa basa-basi lagi nih, video ini saya akan membahas dengan judul 3 modus pinjol ilegal menjebak kalian. Gimana caranya mereka menjebak kalian dan gimana kalian bisa terjebak. Simak terus video penjelasan kali ini. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Di video ini saya akan memberikan info kalau kalian menemukan channel ini, kalian sedang resah tentang masalah pinjaman online, yang baik yang legal atau yang ilegal. Saya rasa kalian sudah tepat ya menemukan channel ini. Terima kasih apabila kalian subscribe video ini. Mungkin kalian sudah tahu ya, ada 2 pinjaman online. Yang pertama ilegal, yang kedua adalah legal. Yang ilegal ini udah pasti tidak terdaftar, tidak berizin. Pokoknya nggak jelas. Kalau OJK kan udah pasti ya ini berizin dan terdaftar. Pokoknya semuanya jelas. Nah, tapi di sini saya akan membahas lebih rinci modus apa si pinjaman ilegal ini bisa menjebak kalian. Ada 3 modus gitu, menjebak para korbannya. Nah, agar kalian tidak terjebak dengan pinjol ilegal, sebenarnya kita harus mengetahui ya macam-macam ya gitu kan. Yang paling penting sih sebenarnya kita sebelum buka aplikasi kita searching dulu gitu. Jadi kita nggak membeli kucing dalam karung. Jadi kalau kita mau beli sesuatu kan biasanya kita kan buka katalog dulu. Kita pengen tahu ini barang ini dari mana sih, terbuat dari apa. Jadi kita bisa tahu. Seperti gitulah pinjaman online. Kalian juga bisa tahu lah ini pinjaman ilegal atau ilegal. Kalian bisa secara mudahnya kalian bisa searching di Google. Tapi kadang kalian sudah kepepet mah udah nggak mikirin ya gitu kan, pokoknya ada di Play Store mah download aja gitu. Oke, ada 3 modus ya yang digunakan pinjol ilegal dalam menjerat korbannya. Nah, saya di sini mengutip di media sosial Otoritas Jasa Keuangan ya. Yang pertama adalah modus penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Nah, perusahaan pinjol ilegal ini biasanya membuat penawaran melalui SMS blast ya atau WA blast. Ini menggunakan nomor yang nggak dikenal. Oke. Terus penawaran mereka itu macam-macam. Salah satunya adalah mengklaim bahwa pengajuannya bisa dilakukan tanpa persyaratan apapun. Pokoknya mudah lah gitu. Padahal pinjol yang legal atau yang terdaftar itu dilarang untuk menyampaikan penawaran melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna. Ya, dari situ aja udah melanggar kan. Terus para pinjol ilegal ini dapat nomor kita itu dari mana sih? Mereka dapat nomor kita tuh random. Atau mereka tuh udah dapat data kita tuh yang pernah pinjol sebelumnya. Mungkin kita pernah pinjol di pinjaman ilegal, akhirnya data kita masih ada di situ. Atau isu jual beli data atau kebocoran data. Mungkin ini bener adanya ya. Jadi saya kurang paham lah. Oke. Modus yang kedua itu biasanya langsung ditransfer ke rekening korban. Siapa nih yang pernah kayak gini? Tolong tulis di komentar ya. Nah, pinjaman ilegal ini biasanya langsung melakukan transfer sejumlah uang ke rekening korbannya. Padahal korbannya tuh nggak pernah minjem, nggak ngeklik sama sekali, terus melakukan tiba-tiba ditransfer. Nah, niat dibalik tindakan ini biasanya agar si pinjol ini dapat meneror korbannya. Nah, agar si pinjol ilegal ini dapat meneror korbannya terus menagih. Pokoknya tiba-tiba dia punya pinjaman aja. Nah, itu yang jadi masalah tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pinjol ilegal bisa tahu rekening kita? Nah, ini yang menarik. Ada beberapa kemungkinan, ini dugaan saya aja ya. Yang pertama, sebelumnya kita tuh pernah pinjol di pinjaman ilegal. Yang kedua, kita pernah download ke ilegal, udah masukin data-data kita sampai nomor rekening, tapi ujung-ujungnya kita nggak jadi. Ya, itu bisa jadi kayak gitu. Nah, karena data-data kita sudah masuk ke pinjol ilegal itulah celah mereka tahu nomor rekening kita. Masa tiba-tiba tahu sih rekening kita dari mana? Atau ya balik lagi, mungkin ada kebocoran data. Nah, sampai situ saya nggak mau bahas isu itu ya. Terus yang terakhir ada alasan lain nih. Ini isu aja ya, saya juga kurang paham ya. Ada yang bilang karena pinjol ilegal ini dapat data dari pinjol yang legal. Mereka bekerja sama.
Nah, untuk masalah ini saya juga kurang paham. Saya kalau saya jawab saya takut salah ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, modusnya mereplikasi atau menduplikasi pinjol yang resmi. Itu namanya, biasanya seperti itu. Itu biasanya di namanya. Nah, mereka itu mengiklankan produk-produknya dengan menggunakan nama seperti pinjol legal. Yang berbeda itu biasanya spasi, satu huruf besar, kecil, mirip, atau yang untuk mengelabui korbannya lah, misalnya rupiah cepat jadi rupiah petir. Pokoknya aneh-aneh dah. Hampir sama lah, pokoknya sama kayak pinjam legal, terus namanya di aneh-anehin, mirip-mirip yang legal. Bahkan banyak juga nih yang pasti kalian tertipu nih. Modusnya itu memasang logo OJK, ya, memajang logo OJK sama logo Kominfo. Nah, ini tujuannya untuk menipu kalian semua lah intinya gitu. Oleh sebab itu ya, jika kita benar-benar terpaksa ingin melakukan pinjaman, sebaiknya saran saya sih gunain pinjol yang sudah terverifikasi di OJK. Ingat ya, kalau udah terpaksa benar-benar, kalian sudah boleh minjol. Kalau nggak terpaksa bener, saran saya sih jangan minjol. Jauhi pinjol ya. Pinjam saudara deh, pinjam temen atau pinjam orang tua. Tapi saya paham ya, kadang kalau kita pinjam ke temen, saudara, itu agak susah. Ya makanya akhirnya kita ngambil jalan pintas dengan cara ke pinjaman online. Tapi jangan sampai dengan jalan pintas malah ke jalan yang salah. Akhirnya kalian ke pinjaman yang ilegal. Makanya ya, untuk kalian yang belum kejerat pinjol, saya menghimbau ya untuk teman-teman ya, yuk cerdas mengelola keuangan kita. Kita harus pintar yuk untuk mengatur keuangan kita gitu. Yang sudah kejerat, saya cuma bilang semoga kalian cepat selesai dari permasalahan ini dan tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan info untuk kalian. Akhir kata, sehat selalu ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.